sakahandak kita. Bila hati senang, lambat sembahyang. Bila kada berduit, rajin sembahyang. Itu namanya mau kita. Nah. Pertama, sholat subuh. Kalau zaman sekarang enggak usah lagi pian, lihat jam aja selesai dah. Ini ulama mengajarkan ini berdasarkan hadis Nabi karena orang zaman dahulu tidak punya jam. Ya, jam. Jadi yang jadi pedoman itu matahari dan bulan, tidak ada yang lain. Kalau wah ini jam aja sudah, ambil HP selesai. Bunyikan anunya, alarmnya mesti berbunyi. Salat subuh mulai muncul fajar shadiq hingga muncul bulatan matahari walau sebahagian. Fajar shadiq muncul. Maksud fajar shadiq itu ada fajar itu yang memang betul-betul ada cahaya. Kita sudah bisa membedakan mana warna putih, mana warna hitam. Kapan? Apabila di tempat kita tidak ada lampu sama sekali. Kalau ini tidak bisa membedakan, di rumah lampu udah tarang. Orang zaman dahulu lampu tidak ada, penerangan tidak ada. Cara menentukan waktu subuh adalah dengan munculnya fajar shadiq. Ada cahaya sedikit. Istilahnya tuh kita bisa membedakan ini warna putih, ini warna hitam. Itu subuh. Sampai kapan? Hingga muncul bulatan matahari. Nah, sebagian. Makanya biasanya antara kalau di Indonesia itu sebagian disebutkan antara azan subuh dengan terbitnya matahari itu 20 derajat. 1 derajat 4 menit. 4 menit. Berarti 20 kali 4 berapa? 2 kali 4 80. Nah, jadi itu paling gampang sudah kapan menentukan terbit matahari. Ya situ. Misalnya azan subuh jam 5. Jam 5. Ya kan? Tambah 80 menit berarti berapa tuh? Jam 6 lewat 20. Itu terbit matahari. Bila terbit matahari, maka salat subuh hukumnya mangqada. Ulama zaman dulu kayak gitu menentukan. Kemudian salat isyraq kapan? Isyraq tambah lagi 12 menit. Nah, berarti 6.32 dengan catatan subuhnya jam 5. Nah, itu hitungan ilmu astronomi. Kalau orang Kalimantan lah ke Jawa itu jangan-jangan subuh banyak mengkoda. Kenapa? Kita biasa tempat kita terbit matahari jam berapa? Jam 6 lewat 10 lah. Jawa bangun jam 6 siang sudah. Mengkoda lagi subuh. Orang jam 5 aja terang sudah. Nah, jam kami di sana tuh di sana atau makanya ketika kita berada di suatu tempat ikuti daerah itu. Jangan mengikuti jam kita. Nah, kan kadang-kadang kebiasaan kita tuh kalau pian berangkatlah Surabaya kah kemana kah ke Banjar kah mesti mati jam kita. Samarinda ajan sudah aja. Samarinda di Banjar belum lagi. Nah. Yang kedua, salat zuhur kapan mulainya? Apabila mulai tergelincir matahari hingga tenggelam bulat matahari. Tergelincir tuh kayak gini. Dia paling gampang pian menentukan kapan matahari di tengah-tengah apabila pian menempati suatu tempat berdiri di situ tidak ada bayang-bayang sama sekali. Tidak ada bayang-bayang. Dia bayang-bayang kalau pagi itu di depan kita. Habis tengah hari itu di belakang kita. Nah, jadi bila tidak ada bayang-bayang berarti matahari persis berada di atas tengah hari betul. Sudah masuk waktu zuhur? Belum. Kapan waktu zuhur? Apabila ada bayang-bayang sedikit di belakang kita. Biasanya 1 derajat berapa itu? 4 menit. Makanya
Di Banjar itu ada istilah jam wit sekian, jam waktu sembahyang sekian. Zuhur itu dari zaman dulu sampai jam sekarang tetap jam 12.04. Bila 1 derajat 4 menit mesti ada tergelincir sedikit sudah. Bila ada sudah bayang-bayang sedikit masuk waktu zuhur. Itu aja sudah. Paling gampang kalau ingin menentukan berdasarkan matahari. Dengan catatan mataharinya ada. Kalau hujan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ada tahu lagi kita. Ini pelajaran biar suatu tahu siapa tahu misalnya kayak anak-anak ini nanya biasa camping kah apa kah berjalanan kah melihat itu lihat matahari aja tahu sudah zuhur. Asar lagi mulai bayangan benda sempurna hingga hilang warna kemerah-merahan sinar matahari. Ini biasanya asar itu dimulai apabila nih antara bayangan dengan kita tuh sama. Tuh asar. Misalnya nih seginilah, nah segini nah. Bayangannya segini juga asar. Nah, tuh. Asar. Hingga hilang warna kemerah-merahan sinar matahari. Warna matahari sinarnya tidak ada lagi. Makanya waktu habis asar itu pian lihat adalah senja merah lah. Mesti senja kuning, dah mau senja merah karena sinar matahari sudah ada lagi. Itu asar. Maghrib kapan? Mulai tenggelam bulat matahari hingga hilang warna kemerah-merahan sinar matahari. Pian misalnya lah masuk maghrib, cara menentukan habis waktu maghrib lihati di barat. Bila bayang-bayang merah tuh tidak ada lagi isya tuh. Itu paling sederhana sudah. Misalnya kita sini sembahyang, lihati sudah masuk isya kah adakah? Lihati di barat itu masih ada warna merah kah? Adakah? Bila masih ada warna merah masih maghrib. Bila habis isya. Nah itu. Makanya orang zaman bahari cerdas. Ya Allah. Kalau zaman sekarang melihat jam itu tiap hari berbeda. Apalagi sekarang nih memundur sudah. Kemudian lagi sholat isya mulai hilangnya warna kemerah-merahan. Bila sudah warna merah di barat hilang isya. Sampai kapan? Hingga muncul fajar shadiq. Jadi isya itu panjang waktunya. Tapi jangan mentang-mentang panjang. Alay berlambat. Panjang ya. Nah itu waktu. Jadi paling tidak kita belajar. Oh kapan subuh sekian, zuhur ini, asar ini. Oleh sebab itu ulama-ulama zaman bahari, zaman-zaman dulu masjid-masjid tua itu mesti ada di lapangan, di halaman masjid itu mesti ada aneh. Kayak bulatan sedikit besi sedikit kayak gini nah. Di tempat kami itu ada masih di kampung kayak gini nah. Ulama itu membuat seperti besi bulat kayak gini. Jadi kalau ulama itu datang ke masjid lihat di sini ada bayang-bayang sedikit azan di sini zuhur. Nanti lihat lagi atau asar bayang-bayang sama azan asar. Kalau malam lagi habis sholat maghrib, habis wiritan duduk-duduk di luar, tidak ada lagi cahaya merah azan isya. Wah ini harapan sudah. Kalau zaman sekarang kan kadang-kadang saling mendengarkan dah azan belum. Tempat lain belum ya. Tempat lain kada wani pada hulu. Yang wani pada hulu tuh kecuali berbuka puasa wani Nah, itu waktu sholat hadisnya lengkap di sini. Nah, pembagian waktu sholat ada waktu utama, waktu afdal. Kapan sholat di awal waktu itu utama? Karena Nabi mengatakan afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Nah, amal yang paling mulia itu adalah sholat di awal waktunya. Maksud di awal waktu itu bukan berarti masuk waktu langsung sembahyang, bukan. Azan dulu. Habis azan salat sunat qabliyah. Ya kan? Misalnya ada jedanya berapa menit, habis itu baru salat baru qamat, baru baca Jangan diartikan
perbuatan yang paling mulia ialah salat tepat pada waktunya. Nah, zuhur 12.20. Saya bayang. Bila azannya, bila sembahyang sunatnya, kapan qamatnya. Kalau di sini kan nampak aja sudah bilainya kaum, ya lah. Allahumma, nah sudah tak? Jelas sudah. Jadi 3 kali aja hitungannya lah. Nah, lah. Kecuali imam belum datang bisa 4-5 kali. Itu bagus, kode kayak itu bagus. Itu bagus pian. Kayak di kampung ulun tuh ada dulu ulama ada pakai waktu itu, tapi bila sidin buka pintu dari rumah kamat. Tapi bang ulamanya ingat aja waktu, mun kita ditungguin bisa kada datang. Pokoknya sidin kalau membuka pintu jalan kamat. Kayak di Matapura tuh kan, bila bisa kumpul keluar lama kamat tuh. Tapi bagus saja ada jam tuh bagus pian, karena jadi bagus supaya ada jeda waktu nih nafas. Jadi nah hendak menyunat sesuaikan waktunya. Ini sudah kaum sudah nah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, datang saikong sembahyang pulang. Astaghfirullahaladzim, datang lagi astaghfirullah 10 kali astagfirullah, bungol mana aja kaum. Orang sudah lihat ya, sudah kelihatan ya, sudah kalau sudah semenit tuh kada usah lagi dikejar. Salat apaan hendak khusyuk. Bila hendak salat sunat berdahulu, jangan berlambat-lambat. Kalau imam memang berlambat atau ada kodenya, lain lah. Kasihan kasihan kaum. Astagfirullah, kaum astagfirullah 10 kali, 3 kali, gaji sama aja. Maaf bagaian lah. Aku bila ingat ikam tuh senang gimana. Ulun bujuna ani badan kada kurang enak badan radang ulun. Tapi melihat kaum ada tuh kayak tuh rirah tuh muncul yang sehat ulun. Sehat. Bila melihat muhanya tuh senang ulun. Calon surga jelas sudah. Hari kiamat maaflah. Hari kiamat tuh tidak ada yang berani mendongakkan kepala kecuali Bilal. Bilal aja yang berani, maksud Bilal tuh orang yang azan. Yang lain tuh semua menunduk kecuali Bilal. Bilal orang-orang yang azan dan qamat salat itu seperti kepalanya tuh seperti jerapah, tahu lah. Menongak. Tapi dengan catatan lah Bilal tadi habis azan lah menyunat qamat sembahyang juga. Jangan habis azan hilang. Ada juga kayak itu ada. Ada di sini ada lain di kamu lah. Ada. Ma'adzanakan aja. Itu keluar. Yuk nampak kemana? Keluar aja. Mandi belum ya. Wudu belum. Nah itu lain. Maksudnya ini bujur-bujur. Kayak kamu tadi kan bujur katanya. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi waktu paling afdal itu di awal waktu, jangan berlambat-lambat. Itu aja. Coba Quran mengatakan ini penting. Uja Allah wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Sabar menjalaninya. La nas'aluka rizqan, kata Allah. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Wa nahnu narzuquk, soal rezeki urusan kami. Makanya orang yang salat tepat di awal waktu, lihat aja. Rezekinya ada aja. Biar lihat aja orang tuh kalau sholat 5 waktu tepat terus 5 waktu berjamaah lagi bagus lagi, insya Allah ada aja rezekinya. Kata orang Banjar kada lapah mencariakan ada. Kayak kaum nih nah, bila misalnya kan bila sudah tanggal 20 25 kan deki pian awar kajar kenapa ada bersalamatan selamat ya. Ayo maka itu ada aja rezeki lah. Ada aja kayak itu. Karena pulang di rumah aja ada akikah selamat dapat pulang lumayan 5 hari parai mah. Dan maksud ulun itu bukan itu, artinya orang yang sholat di awal waktu tuh mesti Allah tuh ngasihkan tepat waktu juga. Apabila sesuatu yang kita inginkan lambat dikabulkan Allah, periksa sholat kita. Bila sholat kita lambat juga.
nang hendak kawin tahun 2020 belum kawin-kawin boleh jadi malam batakan sembahyang zuhur jam 12.20 sembahyang jam 1 berapa menit terlambat berapa 40 mah kali 5 waktu kali setahun berapa aja ujung-ujungnya 5 bulan terlambat kawin karena kita nang malambat kan itu rumus sudah rumus. Ini bukan jangan tersinggung nang belum kawin lah jangan kalau ikan tersinggung nang aku mau olah kantih ya. Ayo kita menyampaikan apa adanya makanya bagus kayak Bilal nih kayak anu nih bagus pian senang ulun. Waktu pilihan adalah sholat di waktu pertengahan boleh juga boleh waktu pertengahan boleh artinya waktu pertengahan itu dalam artian misalnya jam tapi menyesuaikan lah kalau memang bisa di awal waktu misalnya di jalan nah kada kawa kita kayak apa nih berjalan ikut orang mobil orang kada bisa singgah kan terlambat tay sudah terlambat mau kada mau terlambat tay sudah kada apa-apa mudah-mudahan di sana ada masjid singgahnya. Beda kalau kita berjalan bermobil seorang, nah itu lain kisah. Kalau bermobil seorang sekehendak kita anda singgah di mana. Kalau memang berlambat-lambat, memang salah kita ya lah. Nah, kalau tadi baru balik ke Banjar pian 100 hari almarhum nenek kan, ya Allah pian di jalan itu sunyi. Dalam hati ulun kayak yang balik jadi sunyi mana jalan nek. Kayak ada manusia pian. Nah, jadi jalan tuh nyaman aja, lempang aja, masuk ferry dong berangkat gitu nah. Dia ada nunggu, nah, berkat anu ilmu ya kalau ada aja, ada alhamdulillah boleh ke sini ya sudah juga di tol sunyi, mati ada perampok mati aku ini. Nah, makruh lagi sholat di bagian akhir waktu kata coba lambat makruh. Berlambat-lambat lah. Nah haram bila di luar waktunya. Misalnya zuhur asal jam berapa 15.43 sembahyang jam 15.45 terlambat kalau zuhur dah kada haram hukumnya. Pian kalau membaca hadis Nabi maaflah kalau membaca hadis Nabi jangankan orang yang meninggalkan sholat orang yang melambat sih menganggap enteng. Nah pada sembahyang zuhur kah gampang aja waktunya panjang itu kan menganggap enteng dah kan biasa dah bilanya terlambat jangan bertingkah zuhur nah kita singgah yuk gampang aja kayaknya nah itu mah enteng-enteng kan dah Nabi orang yang menganggap enteng meremehkan waktu sholat diazab oleh Allah dengan azab 15 siksa kayak apa pian sanggup dah kalau membaca itu pian nah dengan catatan menganggap remeh. Nah sembahyang kah? Kayaknya aja. Ujung-ujungnya nah aja. Sekalian halawan subuh aja, sekalian. Atau subuh lo. Kayaknya pas bangun jam 7. Jadi ini kalau sembahyang kah? Sekalian berdoa aja. Pian ulun lah merasa Pak Jainuddin lah di kampung itu pian orang kampung itu polos apa tapi masjid berisi nah itu hebatnya berisi rajin pian kehidupan tapi ada aja berkahnya orang di masjid pian senang ulun dalam artian tuh semacam ada keberkahan kalah kita ulun aja boleh dengan abah ulun tuh nah bayangkan sin jam 4 duduk ada nunggu waktu subuh jam 4 duduk sirian subuh. Kita jam 4 di mana? Kaum di mana kaum? Belum mandi wajib lagi. Nah, waktu uzur. Nah, kehabisan waktu darurat. Nah, lain juga lah. Nah, jadi itulah dalam artian waktu itu perhatikan walaupun ada nama membolehkan cuma kalau bisa jangan dilambatkan. Apa susahnya sembahyang? Susahnya apa? Pian kalau melihat Quran mengatakan Allah mengatakan dalam Al-Quran apa kata Allah?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah lawan aku. Beribadah itu wabil khusus salat 5 waktu. Intinya kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah tuh menjaga 5 waktu. Itu aja. Menjaga 5 waktu. Di antara waktu-waktu salat silahkan nah hendak berdagang. Nah hendak begawi silahkan. Nah hendak mengajar silahkan. Tapi waktu sembahyang ampihan. Itu intinya. Kalau kita kan terbalik lah. Yang kita utamakan esok berdagang, kantor, ini soal sembahyang kaina dulu. Mestinya yang kita waktu esok subuh jam 4.50 ya siap. Habis itu antara subuh dengan zuhur panjang. Hendak mau injon silakan. Hendak ke pasar silakan, berdagang silakan, tapi perhatikan waktu jam 12 stop dulu. Nah, itu bujur hidup tuh kayak itu. Hidup. Makanya pian lihat aja orang kalau bujur betul-betul menjaga 5 waktu nyaman aja hidup tuh ada aja ada kelihatan becari kada misalnya tapi ada aja karena ulun selalu mengatakan di mana-mana ulun sampaikan juga ya kalau karena gaji dengan rezeki itu berbeda. Orang yang gajinya ganal belum tentu rezekinya besar. Orang yang duitnya sedikit belum tentu rezekinya sedikit. Mana contohnya? Contohnya orang bepangantinan, orang yasinan datang nang kada berduit, 3 piringnya makan santai aja. Nang berduit, tang piring gen lapah makan. Kada bisa selera aja. Berarti rezekinya kada ada di situ. Coba yang lihat acara resepsi perkawinan tuh. Ya Allah, yang lahap makan siapa? Nang ada duit lahap benar. Dah ada urusan. Ya Allah. Coba dipian perhatikan nah. Amplop 5.000 bang nah. Tapi nikmat. Ada juga nak amplop 100.000 lihat ini. Ada yang cocok. Kolesterol, asam urat, tekanan, ujung-ujungnya semangka 2 buting. 100.000 menyesal bulik tekanan. Nah kayak itu tuh. Nah itu aja pian perhatikan baik-baik. Nah uzur salat maksud uzur salat adalah tidak berdosa melambatkan salat dari waktunya karena ada uzur. Boleh terlambat salat tidak dikenakan dosa karena ada uzur. Apa? Ketiduran. Nah, boleh. Sunat dibangunkan apabila tidur sebelum masuk waktu salat. Dan wajib dibangunkan apabila tidur sesudah masuk waktu salat. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya ada orang yang tidur jam 11 siang. Waktu zuhur masuk bangunakan sunat. Tapi bila ada Allahu Akbar jadi masjid kuringnya bangunakan wajib hukumnya. Kenapa? Karena telinganya mendengar azan. Nah itu. Jangan pura-pura kada mendengar. Itu hukumnya kayak gitu. Jadi sunat dibangunkan apabila tidur sebelum masuk waktu sholat. Misalnya jam berapa lagi? Bis maghrib kauyuhan tangguring isya bangunkan sunat. Yang kada boleh itu orang azan isya sudah guring tidur, bangunkan wajib. Kecuali memang lelah luar biasa, itu lain kisah. Tahu lelah lah biarlah. Ada yang memang tidak bisa diapa-apai. Ulun merasakan seorang pun bisa. Uyuhan. Itu lain kisah lah, lain. Memang lelah luar biasa tuh lain. Kan ada orang pian aja. Kada sanggup lagi. Nah itu lain kisah. Ini kada sengaja juga ya lah. Sengaja hendak guring. Makanya hendak tidur tuh dilihat waktunya, disesuaikan waktunya. Nah hadisnya. Yang kedua lupa, diingat boleh aja. Lupa.
Haram apabila karena melakukan yang dilarang. Apa contohnya? Mabok, haram hukumnya. Harus sembahyang kah? Diingat aku aja. Kenapa? Nyabuk tuh lain, haram hukum. Ini memang lupa, kan ada kadang-kadang manusia tuh lupa. Ada lapian lah. Ada. Sin santai. Pas jam 3, astagfirullahaladzim, belum sembahyang. Nah ada. Kan biasa tuh. Jangan kedua waktu sholat. Orang puasa aja bisa lupa puasa. Ulun pernah pian mengalami malah beberapa kali pian. Waktu di kantor itu nah puasa sudah puasa ada di rumah kan. Dan niat puasa sampai di kantor pas ada kawan di sebelah aja start ya. Ini makan wadai ya. Yalah, maaf Jor, ulun puasa. Nah, ingat tuh masih. Bis itu ngajar. Bis mengajar turun ke bawah. Guru jar, bacaan doa selamat, makanan jar. Yalah. Rupanya waktu habis mengajar tadi, asik mengajar, kan ingat lagi kalau kita di puasa. Turun ke bawah, bacakan doa, makan bian ya. Makan ulun bian sepiring. Ulun kan. Bah kenyang, itu belum sadar lagi. Pas sembahyang zuhur berjamaah, Allahu Akbar. Aku di puasa. Nah, itu boleh, Bapak. Tapi ada juga pian pertanyaan tau lah, pertanyaan ma'alabio. Tahu pertanyaan ma'alabio, tahu lah pian lah. Dijawab salah, tidak dijawab salah. Apa contohnya? Ustaz ya. Tadi ulun puasa. Nah, tiba-tiba lupa kalau puasa makan ulun, makan sepiring. Makan sepiring. Kemudian pas hendak minum ingat kalau puasa. Apa yang harus ulun lakukan? Kalau melanjutkan puasa, kada minum, kalau mati kayak apa aja? Itu pertanyaan malabio. Kenapa lu? Karena ada yang bertanya kayak gitu. Kalau ulun minum batal puasa. Karena sadar kan kalau kada minum nih apa nih? Kesedak mati. Siapa yang mau jawab jar? Itu malabio Pak Jan, pengalaman Pak Jai, ya kan? Macam-macam aja ya Allah. Nah, dipaksa, boleh juga dipaksa. So, udah boleh sembahyang juga. Nah, itu lain kisah kan? Kisah. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan tadi dalam artian dapat tadi waktu sholat, waktu yang sunat, yang ini yang uzur boleh dan lain-lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak Jai, kaum ini wajah surga kelihatan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keutamaan menjalankan sholat awal waktu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah pada saat kita di tempat kerja biasa kita sholat berjamaah di musola. Kemudian pada saat datang waktu sholat kita hanya sendiri, teman-teman lagi pada keluar atau seperti apa, sedangkan kita tidak bisa meninggalkan kantor seperti itu. Jadi kita standby. Bolehkah kita mengundur waktu sholat dengan catatan kita ingin tetap bisa sholat berjamaah menunggu teman itu datang, tetapi tidak lama juga. Kalau mungkin biasa zuhur itu jam 12:15 mungkin kita menunggu itu sekitar sampai 12:30, paling lama jam 1. Nah, itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, langsung lah. Asal yakin aja enggak apa-apa. Cuma yang paling afdal itu sholat aja dulu. Itu paling afdal. Karena kita tidak tahu yakinkah kawan itu datang, pastikah kawan itu datang. Tempat yang kita sholat itu masjid kamu sholat kah? Atau malah kantor yang kada pasti. Nah, kalau dalam riwayat disebutkan sholat aja dulu, habiskan sholat, wirid udah selesai. Nanti kalau udah selesai ada orang datang, ikuti jamaah kita. Ikut sholat lagi berarti? Tidak apa-apa. Jadi sholat 2 kali? 2 kali. Yang pertama itu mendapatkan pahala sunat. Yang kedua ada hukumnya aja jamaah. Daripada kita menunggu sesuatu yang tidak pasti. Nah, daripada nunggu, ya lah kita nunggu, duduk jakawan sebilah lagi lah ya. Pengol mana ya Allah. Datang kawannya satu, cocolnya pulang. Tunggu ya. Nih jam sudah
itu yang karena kita tidak tahu kepastian itu. Tapi biasanya suatu tempat tuh sudah tahu sudah kita, hafal sudah kita. Nih kawan-kawan sekian, mestinya kita yang ngajak aja sholat dulu sebentar, gitu aja. Ya, sebab kalau terdahulu makan, ihram sudah, duduk santai dulu. Nah kita yang kasihan. Nah kalau memang ingin bagus itu sholat aja dulu, daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti sholat. Nah kecuali nanti kalau kita sudah selesai datang ikut lagi tidak apa-apa. Nah itu boleh. Yang kedua, ada hadis yang menerangkan bahwa kalau kita meminum minuman keras khamar itu, maka selama 40 hari 40 malam ibadah kita tidak diterima. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana kalau khamar itu tadi terminum tanpa kita tahu bahwa itu khamar. Contohnya seperti ini. Kita datang ke suatu acara atau tempat teman yang di situ ada disediakan nama. Kemudian kita minta minuman yang mungkin spray atau apa. Nah, tanpa sepengetahuan kita, tiba-tiba di dalam gelas kita itu dituangkan khamar tadi, minuman keras. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kalau tidak tahu tidak jadi masalah. Dalam kitab Hidayatus Salikin itu disebutkan bahwasanya sebagai orang beriman, kita ketika ingin memakan sesuatu harus tahu jelas ini halal atau tidak. Tetapi kalau kita tidak tahu, husnuzon saja. Nah itu, ya. Misalnya yang paling afdal itu adalah kita harus tahu apa yang kita makan, minum itu harus jelas. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali, berhusnuzon saja. Nah, lebih baik daripada batakun lawan kawan. Napa isinya nih? Sabukah ya? Tempelengnya kawan makalah hewan. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, husnuzon aja. Enggak apa-apa. Andai kata enggak apa-apa, biasa aja. Nah, yang penting tuh begini. Makanya ulama tuh mengatakan begini, dalam kondisi apapun jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu prinsip. Soal 40 hari ke apa kan enggak usah, yang penting sholat. Yalah, walaupun banyak dosa, sholat. Walaupun playboy, sholat. Nah, misalnya lah. Ayo kita kan udah tahu bang. Yang penting jangan tinggalkan itu. Siapa tahu ketika kita sholat, lama kelamaan Allah akan mengampuni dosa kita. Itu aja. Jangan sampai begini. Nah, aku minum khamar, nyabuk daripada tidak diterima juga, mending perai 40 hari bungol itu. Pas mati di situ. Nah, soal khatimah. Yang penting, ingat tobat cepat. Soal diampuni atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting kita tuh prinsip hidup tuh satu aja, beribadah aja. Diterima atau tidak bukan urusan kita. Ditolak atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita beribadah sesuai pelajarannya kayak apa, nuntut ilmunya, udah. Nah, itu yang penting. Terima atau tidak enggak jadi masalah. Nah, jangankan kayak gitu. Dulu ada cerita aja, ada orang yang mengetahui dirinya sendiri bahwa dia itu ditakdirkan oleh Allah celaka. Bayangkan 40 tahun dibilangin sama muridnya, kata muridnya, guru ulun melihat pian tuh tertulis di mana? Di dahi syaqiyun, celaka. Ujar si guru, wahai muridku, sebelum engkau melihat itu 40 tahun yang lalu aku sudah tahu bahwa aku tuh tertulis celaka. Tapi sebagai manusia mau memasukkan ke dalam surga atau neraka urusan Allah. Yang penting beribadah. Nah itu harusnya. Jadi hidup tuh kayak itu aja. Kayak kaum tadi kan. Penting adzan. Yalah, soal orang datang atau kada enggak tahu urusan. Soal diterima atau tidak enggak urusan. Nah, itu yang penting. Jangan mengatakan ini enggak. Nah, itu bagus. Makanya kan ada istilah juga. Dulu ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, ini ada dua manusia sifatnya berbeda, kelakuannya berbeda. Menurut pian mana yang tidak baik, mana yang baik? Yang satu ahli ibadah tapi mulutnya senang menggosip. Yang satu kada penyembahyang tapi mulutnya bagus. Mana yang baik?"
Ujar gurunya, kedua-duanya baik. Yang ahli ibadah biasa menggosip, siapa tahu dengan berkat dia ibadah, lama-kelamaan menggosipnya hilang. Yang jarang sembahyang, jarang beribadah, tapi mulutnya bagus, siapa tahu dengan mulutnya bagus, tidak pernah menggibah dan lain-lain, lama-kelamaan mau dia sholat. Kata si murid, lalu yang kada bagus siapa? Kata gurunya, yang kada bagus kita, nyambati orang. Itu seperti itu, ringkas. Nah itulah. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan zaman globalisasi. Pengajian seperti ini kadang-kadang kan di live streaming. Ya. Mohon maaf, apa hukumnya kalau seandainya namanya urusan itu kan kita ini banyak banget lah, kadang-kadang ini itu. Kalau misalkan kita ada sahabat tertulak duduk di hadapan majelis seperti ini, karena memang pengajian ini di live, hukumnya seperti apapun. Kalau kita menonton melalui live streaming Di rumah aja boleh, yang penting tuntas. Itu aja lah, tuntas. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang banyak nonton live tapi sepotong-sepotong, tidak tuntas. Lah HP-nya dibuka, awalnya nonton, lama-kelamaan HP yang nonton kita guring. Boleh aja, cuma jangan sepotong. Yang berbahaya itu adalah ketika sepotong-sepotong, dalam artian pas pemahaman kita tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh si ustadz tadi. Nah itu boleh, mungkin bagus saja, pian siapakah, cuma dengarkan dari awal sampai selesai. Beliau menjelaskan bab apa, kitab apa, nah itu cari seperti itu. Nah, kemudian lagi yang penting jangan membanding-bandingkan antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Berdosa pian. Bila kita membanding-bandingkan itu banyak dosanya. Bila senang, bila kada senang, berdiam. Dulu ada cerita, ada orang pengen makan babi, ceritanya. Lalu bertanya kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, "Beb, apa hukumnya makan babi?" Ujar Habib Ali Kuitang, "Haram." Allah. Rupanya orang tadi datang lagi ke tempat Habib Ali Bungur. "Beb, apa hukumnya makan babi?" Ujar Habib Ali, "Haram." Allah. Datang lagi tempat Habib Salim bin Jinnan. Nah, tenang, Habib Salim ini kan pintar. Ujar Habib Salim, kalau orang ini bertanya dengan aku, mesti sebelumnya bertanya dengan Habib Ali Bungur dan Habib Ali Kuitang. Karena ini 3 serangkai. Kada mungkin bertanya dengan aku duluan. Datang orang tadi, "Beb, apa hukumnya makan babi?" "Halal untuk ente." Oh, ya Allah. Akhirnya apa? Senang orang tadi. Datang ke tempat Habib Ali, "Beb, boleh." Kata Habib Salim. Ya Allah. Dipanggil Habib Salim. Dipertemukan. Betulkah kamu berfatwa bahwa makan babi itu halal? Oh, Habib Jindan, Habib Salim apa? Beb, saya menjawab begitu karena orang ini tidak pantas dikatakan manusia. Yalah. Jadi wajar aja anjing makan babi halal. Karena dia sudah membanding-bandingkan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ketawaan aja lagi. Makanya kalau mengaji itu siapa kadah? Jangan kita ketidaksenangan kita dengan seseorang jangan dinampakkan. Bila senang-senang, bila kada-kada. Nah, yang penting lagi begini, ketika mengaji itu intinya kayak apa, berusaha untuk mengamalkan itu. Ya ada yang mengaji terus. Membayang subuh tetap aja terlambat. Nah, mestinya ketika tambah mengaji itu tambah apa? Tambah penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya banyak waktu kita yang terbuang percuma. Cuma biar duduk. Cuma lihat ulama-ulama zaman dulu dudukan. Nah, ke masjid tuh duduk. Nah,
itikaf. Kita duduk juga ya kalau pandiran ngobrol, nanti kisahkan orang lain. Oh, siapa-siapa lah. Makanya jangan membicarakan orang lah, hati-hati apalagi artis-artis yang dibicarakan. Kayak apa kita tanggung jawab lawan Allah nanti di hari kiamat. Di dunia kada bertemu. Jadi boleh aja lah, enggak apa-apa. Yang penting tuntas-tuntas itu aja. Tuntas-tuntas. Apalagi pian di rumah bagus. Ini kadang-kadang salahnya di rumah tuh satu. Apa satu? Bila bab kewajiban istri, ya. Wah, suami itu nyaring bunyakan dok. Supaya bininya tahu, laki itu kan ketek-ketek jalan. Sama juga bila bab kewajiban suami, istri, ya. Itu bukan mengaji, itu menasi pasangan. Itu kan banyak kayak gitu di rumah tuh, lihat ya, lang tuh. Banyak itu kalau kita jujur aja banyak itu aja. Pokoknya bila kau bab kewajiban istri, wah suami itu lo nyaring aja kalau di hadapan ke bini ya pulang. Nah itu malah boleh. Oke. Allah, ada ibu-ibu kah terakhir? Kalau ada. Jadi hidup tuh dinikmati aja, syukuri apa yang dimakan, jangan memikirkan sesuatu. Syukuri apa yang ada di tangan kita, jangan melihat sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Nah itu hidup bahagia tuh. Yang bikin kada bahagia ketika kita tidak mensyukuri apa yang ada. Makanya kata ulama, baydha'ul yaumi khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok pagi. Maksudnya apa? Hari ini telur ada, makan aja dulu, jangan mikirkan ayam. Yalah, mikiran ayam besok pas kadeda, intalonya habis deh. Apa yang ada aja nikmati pian. Jangan banyak mengeluh. Kata ulama kan dalam syairnya, la tukatsir hammak ma qaddir yakun. Jangan banyak mengeluh. Apa yang terjadi pasti ya terjadi. Bisa istri cerewet jangan kisahkan, memang kayak gitu sudah. Pian berkisah kesana kamari tetap aja cerewet. Nyakiti hati benar Pian berkisah nanti kawan ngisahkan ke bininya ngisahkan hantamnya tuh bang di rumah pulang. Mestinya syukuri aja. Kenapa syukuri? Ladang amal kada jauh-jauh ada di rumah. Nah itu aja. Ibu-ibu sama bisi laki juga pelit. Yalah. Wah macam-macam ke pasar lah. Nih duit 200.000 beli ini. Kan ada laki-laki kayak gitu. Di manakah ada tahu di sini kan? Nyuruh beli macam-macam, duitnya sedikit. Kasihan bini lah. Bapak luhan tawar sana tawar sini. Karena laki-laki kada tahu harga apa? Pasar. Makanya sekali-kali pian bagus laki-laki itu ke pasar. Itu paling bagus sudah. Laki-laki ke pasar tawar, bisa ke pasar lah. Bisa ke pasar. Hah? Ayo supaya tahu harga pasar. Sebenarnya yang paling bagus itu memang laki-laki supaya waktu efektif. Laki-laki itu bagus, yang penting catatan bini ada. Insya Allah ke pasar itu setumat aja. Coba kalau bini siapa tahu lah. Tungguin di parkir, sajam kada datang. Ujung-ujungnya bakal lahir lagi. Ya. Kalau kita mengikuti drama seperti ini kan boleh dikatakan majelis ini digambarkan seolah-olah seperti taman surga. Ya. Taman surga yang memberikan keberkahan dan ampunan. Nah kalau kita nonton live streaming di rumah atau di mana saja, di dalam kegiatan itu kan ada jemaah, tapi kita di rumah. Nah, apakah kondisi menonton seperti ini boleh dikatakan kita berada di dalam majelis itu? Itu Ya. pasti beda. Beda. Makanya dikatakan oleh Nabi, kata Nabi, majelis ilmu itu adalah raudhah min riyadil jannah. Kebun daripada kebun surga. Artinya apa? Orang yang biasa datang ke majelis ilmu itu pada hakikatnya sama dia berada di
kebun daripada kebun surga. Orang kalau sudah biasa masuk ke kebun, masuk ke dalam tuh nanti. Yalah. Karena rumah-rumah zaman bahari itu lihat nanti taman kan dah. Raudhah itu kan taman dah. Orang rumah kayak Pak J itu di hadapan tuh taman tuh lah. Orang kalau sudah biasa masuk ke taman, lama-kelamaan masuk ke dalam. Ini kayak apa hendak masuk ke dalam, ke taman aja kada suah. Nah, itu. Yang jelas Pak begini, kalau kita datang ke masjid, satu pahala iktikaf dapat. Nah, itu pahala iktikaf. Yang kedua, pahala kita berjalan dapat. Berjalan. Ketika kita berjalan menuntut ilmu, malaikat itu memayungi kita, mendoakan kita. Ikan di lautan mendoakan kita. Itu yang tidak didapatkan di rumah. Nah, yang ketiga, silaturahim dapat. Keempat, aqua dapat. Ya Allah. Jauh bedanya jauh gitulah. Beda jauh. Makanya datang kan Nabi itu kan dulu kan ada ini satu sisi orang baca Quran, satu sisi majelis ilmu, dua-duanya baik. Yang ditendangi oleh Nabi apa? Yang majelis ilmu. Ilmu bukan berarti kada baik, tapi kan ini raudhah min riyadil jannah. Kenapa? Sebab begini, orang kalau datang di majelis ilmu mau buat maksiat lah. Udah mau lah. Kita duduk di majelis ilmu, mau lah macam-macam. Udah duduk kita. Selama itu pula kita kada berbuat dosa. Mau di rumah, sambil nonton, makan, selalu handap pulang. Kada jadi pahala namanya. Kada ada pahalanya. Talinga aja mendengarkan ceramah. Tapi dalam aplikasinya justru kita kadang mengamalkan itu. Kalau bisa datang. Artinya saya sibuk-sibuknya ilmu, kadang urus kumpul minimal seminggu sekali lah. Gitu. Kenapa? Karena hati kita tuh perlu dicas juga. Kita aja maaf sehari semalam. Jangankan sehari semalam. Pian biasa makan subuh jam berapa? Jam 7. Bawa makan jam 10. Kayak Pak. Bakunang-kunang mata. Biasa makan jam 7, bawa jam 10. Nah, itu jasmani, rohani kita harus dimakani juga. Makanya orang yang jarang datang ke majelis ilmu, orang yang jarang datang menuntut ilmu, orang yang jarang mendengarkan tausiah-tausiah agama, biasanya satu pemarahan, 2 emosian, 3 pemarasan. Lihat aja. Sama. Yang keempat penyinggungan. Itu aja. Karena orang kadang-kadang maaf lah. Orang kalau nuntut ilmu tuh nyaman. Nih kadang-kadang ada ya nuntut ilmu. Guru tuh aja nembak aku aja. Nggak ada orang nembak, orang bacakan aja. Tersinggung. Nah, coba ya, pian maaf lah. Pian kalau datang ke dokter bayar pian mau. Ya dokter ini 3 kali 1 mau pian. Kenapa ketika ulama menyampaikan pian marah? Padahal obat jasmani itu dunia aja. Ini obat hati untuk akhirat. Kenapa marah? Nah itu. Makanya dengarkan lah. Apalagi pian besi guru nang jazab kayak apa pian? Kayak ulun dahulu biasa datang pada guru ulun. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Datang mulai amuntai mata pura. Ya kan. Datang pas di muka rumah Sidin jangan masuk ke rumah dulu. Datang ke Kalampayan. Datangi sana. Datuk Kalampayan menunggu di kubur. Kayak apa biun? Mau lagi bingung lo. Tolak kita ke sana pulang nah. Sudah balik lagi. Kan masihnya. Ini kan santai duduk. Zaman wah ini nyaman biar nuntut ilmu. Kenapa nyamannya? Coba lihat deh. Hambalnya nyaman, kipas anginnya ada. Aquanya ada. Dan bawa dari pulang kena. kan di Masjid Al-Falah Sragen kah? Sragen ya. Itu kan masjid nomor 2 di Indonesia setelah Jogja. Karena prinsipnya di sana 3M. Atau 3M lah. Makan. Subuh makan, siang makan, malam makan. Mantap. Kayak gitu. Ulun dulu justru jauh berpikir masjid tuh kan zaman Nabi masjid tuh jadi sentral kayak itu. Kalau ulun malah berpikir masjid itu harus ada wifi-nya. Jadi orang datang ke sini,
Pian lihat di situ. Yang kafe itu kan dicari orang wifi-nya aja. Lah, padahal minum kopi 5.000 aja, wifi-nya nang 3-4 jam. Mestinya masjid itu kayak itu juga. Ada wifi-nya, boleh main HP, boleh main ini di luar, tapi waktu salatan. Wah, habis salat makanan. Nyata masjid ribuan. Bujur aja ya. Pian kalau hendak melihat ada apa ulun bawa kitab itu bab nang paling luar biasa ya tuh. Memberi makan orang tuh luar biasa pian. Biasa. Kami aja tuh 100 hari almarhum nenek, berkumpulan kami duit, kumpulan. Kenapa? Karena mengundang orang banyak. Beli sajadah 500. Tasbih pulkah, Yasin, bayangkan setiap orang yang datang kasih sajadah 1, tasbih pulkah 1, Yasin 1, makan sepiring. Maulah orang, mau datang. Nyata susubuhan datangan dah. Aja lah. Sajadahnya nang bagus pian. Kami kan berkumpulan, siapa yang hendak ikut, siapa yang kada usah. Siapa lagi yang mengilimi nenek kalau kada kita belikan berkumpulan kami Pak Jai. Jadi sajadah yang bagus, tasbihnya pulkah, nasi dapat, siapa yang ada hakon bungol benare. Ujung-ujungnya habis pian, enggak ada sisa. Ada kalah lagi jar. Nang bagus tuh pian ada orang datang bawa anak 4, 6 bawa burik semua. Tapi kami senangnya apa? Pas ulun jadi khatib hari Jumat lihat di bawah wilayah sajadahnya sama. Ampun tadi itu kami itu. Kayak itu. Karena zaman wahini ini beda dengan zaman dulu. Zaman wahini ini mesti diumpani dulu. Umpani makan, minum, dikanyangi dulu kayak itu. Yang menuntut ilmu. Habib Ali Al-Habsyi aja dulu kayak gitu. Waktu sidin mengisi pengajian, orang kampung ndak ada. Lalu tanya sidin dengan murid sidin, mana orang kampung? Murid sidin orang kampung lagi panen lagi mengetam hasil panen. Datangi sidin, ikut sidin membantu orang panen. Senang kan? Habis sudah panen selesai, Habib Ali panen selesai, mengaji pulang kita. Itu. Mantap padai kalau selesai ya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah. Allah kabulkan segala hajat hidup kita, hajat dunia akhirat. Allah permudah segala urusan kita dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa muzidna ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri bi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.